Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 untuk memenuhi tugas manajemen kepemimpinan dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia Rahmah, nomor NIM 2238109231. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Prinsip adalah asas, dasar, atau kaidah. Sedangkan manajemen adalah mengelola atau mengatur. Jadi, prinsip manajemen adalah asas, dasar, ataupun kaidah yang merupakan pernyataan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas kepemimpinan suatu usaha kerja untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Prinsip manajemen pendidikan Islam sendiri memiliki 4 prinsip, yaitu 1 prinsip ikhlas, 2 prinsip jujur, 3 prinsip adil, dan 4 prinsip amanah. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen pendidikan pada prinsip ikhlas. Ikhlas dalam mengelola madrasah ataupun pesantren ataupun lembaga pendidikan lainnya, seringkali dalam pelaksanaannya kita akan memperoleh materi yang sangat tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Sebagai seorang manajer, kita memiliki prinsip materialistik. Maka tentu yang akan terjadi adalah kurang optimalnya pekerjaan yang kita lakukan. Karena kita akan sering membandingkan materi yang kita dapatkan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Sedangkan jika kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyepelekan suatu pekerjaan yang kita kerjakan karena apa yang kita dapat tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan. Adapun yang menjelaskan tentang prinsip ikhlas adalah Quran surat Al-An'am ayat 162, yang dimana ayat tersebut memfokuskan tentang aktivitas darinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif dari sekolahan, pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan yang dipimpin oleh manajer yang mempunyai prinsip ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sekolah atau lembaga pendidikan tersebut akan mendapatkan perlakuan pengelolaan terbaik yang tentunya akan
berdampak pada kualitas sekolah atau lembaga pendidikan tersebut pada kedepannya. Baik, sekian dari saya. Untuk selebihnya saya berikan pada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradina Ivanisah dengan nomor NIM 223801092087. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang prinsip jujur dan adil. Tentang prinsip jujur dan adil di dalam pesantren maupun sekolah, kejujuran adalah suatu yang sangat mahal dan langka. Munculnya kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin merambah di kalangan para pejabat. Contohnya seperti mulai dari pejabat tinggi negara hingga kepada level pejabat di sekolah, mengindikasikan betapa semakin memudahnya sifat kejujuran tersebut. Hal ini dikarenakan bagaimanapun perilaku KKN itu terjadi ketika orang sudah mengabaikan kejujuran tersebut. Manajemen pendidikan Islam adalah sifat adil. Menurut Abu Dinata, tentang keadilan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap di tengah-tengah atau sering disebut tawasud di antara dua perkara. Adil sering juga dimaknai sebagai suatu sikap yang moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman atau punisme, yang sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Sekian dari saya, mohon lebihnya minta maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Khairur Rahman dengan nomor NIM 223810910027. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan kedua tentang prinsip-prinsip manajemen dan pendidikan Islam. Ada beberapa prinsip yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan kedua, yaitu prinsip jujur, adil, dan ikhlas. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip amanah. Mungkin tidak asing lagi bagi kalian mengenai amanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip amanah tersebut. Amanah dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia, melainkan sampai nanti di akhirat. Amanah artinya kepercayaan. Maka dari itu, seorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang sesuatu tugas tersebut. Maka dari itu, amanah itu hendaknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang yang memenuhi kriteria sesuai karakteristik pekerjaan atau tugas yang akan diembannya. Misalnya seperti sekolah atau lembaga pendidikan yang dipenuhi oleh orang-orang yang amanah, dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah kultur kehidupan di mana semua orang berpegang dan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan tentu hal ini akan berdampak signifikan terhadap kualitas sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip amanah. Hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.